Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PGSDE 2021 akan memaparkan tugas proyek kami yang berjudul Upaya untuk Membantu Perkembangan Emosi Sosial Peserta Didik. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Evi Junita, Flora Florencia Simanjuntak, Franz Lolo Osvaldo Tumanggor, Ibnatun Salis, Khairiyah Nur, dan Vidi Visigultom. Dengan dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yaitu Ibu Sri Mustika Aulia SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ibnatun Salis, NIM saya 1213111008. Saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan emosi peserta didik. Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Sekolah dasar dipandang sebagai peletak dasar bagi terlaksananya pendidikan intelektual dan pendidikan emosional. Menurut Umar Fakhrudin, menjelaskan bahwa perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan atau merasa nyaman, atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap. Kemampuan emosional anak dapat dilihat dari kondisi anak itu sendiri, baik dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosionalnya. Karena kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan emosi anak tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 2 November 2021, kami sudah melakukan survei lapangan dan bertemu guru kelas dari kelas 1, 4, 5, dan 6 di beberapa sekolah dasar, seperti Sekolah Dasar Negeri 175746 Adian Koting, SD Negeri 173148 Adian Koting, SD Negeri 174570 Pagaran Pisang, SD Negeri 173153 Sibalangan. Adapun permasalahan perkembangan emosi sosial anak sekolah dasar, yang pertama, etika dalam menghormati guru mulai hilang atau kurang sopan santun. Yang kedua, emosi yang tidak stabil atau cenderung buruk akibat pengaruh lingkungan. Yang ketiga, siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang keempat, siswa berperilaku nakal di kelas. Yang kelima, siswa suka berbohong. Baik, kami akan memaparkan solusi untuk 5 permasalahan pada perkembangan emosi sosial anak sekolah dasar. Halo semua, perkenalkan nama saya Khairiyah Nur. Saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan hilangnya etika dalam menghormati guru atau kurangnya sopan santun pada peserta didik. Guru merupakan orang yang tanpa pamrih mengajar, mendidik hingga mendidik generasi bangsa agar bisa meraih cita-cita. Namun sayangnya tugas ini terasa berat dijalankan oleh sebagian besar guru. Pasalnya, guru cenderung kurang dihargai baik dari segi penghasilan. Ditambah lagi pengakuan murid-murid yang minus etika menjadi momok menakutkan untuk seorang guru. Faktor-faktor penyebab siswa yang berani bersikap tidak pantas terhadap gurunya adalah akibat tidak stabilnya emosi sosial pada peserta didik karena sifat emosional yang belum matang sehingga tidak dapat mengontrol emosi pada diri. Faktor psikologis ini juga dapat dibentuk oleh kebiasaan kekerasan yang terus-menerus terjadi di sekitar lingkungan tinggalnya. Merasa bangga, merasa lebih tinggi juga dapat memicu menganggap orang lain sepele dan segan kepada orang lain. Salah satu solusi yang dapat dilakukan seorang yang guru adalah dengan cara memberikan contoh. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap sabar. Sabar merupakan kunci utama yang harus dipegang oleh guru. Tanpa rasa sabar, guru akan sulit mengontrol emosi baik untuk diri sendiri maupun para murid. Dari kesabaran guru, para murid pun pasti akan meniru kesabaran dan kebijaksanaan ditonjolkan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu sikap santun. Santun dan sopan adalah sikap terpuji yang harus ditunjukkan kepada para murid. Bagaimana murid bisa sopan jika gurunya tidak menjaga sikap santun di dalam sekolah? Yang ketiga yaitu sikap tegas. Selain sabar dan santun, sikap tegas juga perlu dimiliki oleh seorang guru. Selain bermanfaat untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada murid, ketegasan pun juga bisa membuat murid menjadi lebih menghargai dan menghormati guru dalam mengajar di lingkungan sekolah.
Cara-cara tersebut memerlukan komitmen penuh dan introspeksi. Guru pintar jangan segan melakukan refleksi dengan melihat lagi ke dalam diri, bagaimana cara berkomunikasi, cara mengajar, dan lain sebagainya. Permasalahan perkembangan emosi yang tidak stabil pada peserta didik. Ada 5 emosi dasar yang diketahui. Yang pertama, marah. Kedua, senang. Ketiga, sedih. Keempat, takut. Kelima, cemburu. Ada pemicu universal untuk anak merasakan emosi. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan oleh peserta didik dibandingkan emosi lainnya. Alasannya adalah karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah jauh lebih banyak. Dan pada usia sekolah dasar, anak-anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Rasa marah yang sering ditunjukkan oleh peserta didik ini menimbulkan permasalahan ketidakstabilannya emosi. Bagaimana strategi atau cara untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan emosi pada peserta didik? Strategi atau cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakstabilan emosional peserta didik adalah dengan menerapkan teknik time out atau sudut diam, yang merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku berbasis prinsip hukuman operant conditioning atau penguatan perilaku. Teknik time out atau sudut diam adalah cara untuk mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruk peserta didik dengan memberikannya kesempatan untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana langkah-langkah penerapan teknik time out tersebut? Pertama, memberikan pemahaman. Peserta didik diarahkan untuk dapat merasakan dan memperhatikan keadaan dan perasaan orang lain atau empati. Kedua, mengajak peserta didik untuk ikut merasakan sesuai dengan pemberian pemahaman yang guru berikan. Ketiga, melaksanakan perilaku yang sudah diterangkan, dipahamkan, dan dirasakan oleh peserta didik dengan mengaktualisasikannya dalam perilaku menggunakan emosi positif dan stabil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firi Kultom dengan nomor NIM 1212 411022. Di sini saya akan mencoba memberikan solusi tentang murid yang tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Munit Jatib 2011, solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Dalam situasi pembelajaran pun seringkali guru menemukan siswa yang kurang motivasi, bersikap buruk, bahkan datang ke kelas tanpa persiapan. Nah, seperti apa solusi atau cara yang bisa mengatasinya? Yang pertama, guru harus memastikan bahwa kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Misalnya, apakah dia sudah sarapan atau apakah dia dalam keadaan baik-baik saja? Yang kedua, guru harus membuat pelajaran dengan metode yang menarik dan mampu menantang para siswa. Yang ketiga, guru harus memberikan perhatian dan kasih sayang pada setiap siswa tanpa memandang siswa tersebut. Yang keempat, guru harus memberi pujian atau hadiah bagi siswa jika mendapat nilai yang bagus agar memberikan semangat bagi siswa. Yang kelima, saat membuat soal, guru bisa menggunakan nama siswa atau informasi yang guru ketahui tentang siswa. Yang keenam, guru bisa membuat materi dari hal-hal yang disukai siswa, misalnya tentang kartun ataupun dari permainan sepak bola. Permasalahan perkembangan emosi anak, siswa berperilaku nakal di kelas. Tuna laras berasal dari kata tuna yaitu kurang dan laras yaitu sesuai. Jadi, anak tuna laras berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan, seperti contohnya siswa berperilaku nakal di kelas. Penyebab anak nakal di kelas yaitu gen atau bawaan dan lingkungan sekitar. Contoh anak nakal di kelas yaitu berkelahi, pemarah, tidak sopan, dan suka mengganggu temannya. Cara mengatasi karakter anak berperilaku nakal yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif. Pendekatan ini yaitu dengan cara memperhatikan atau memberikan sebuah perhatian khusus kepada anak yang bersangkutan.
Tetapi, perhatian yang diberikan mestinya tidak tampak terlampau berlebihan oleh siswa lainnya. Terkadang, kenakalan atau kegaduhan yang mereka lakukan sebenarnya semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dari guru. Langkah-langkah penerapan solusi yang pertama, bercengkerama dengan mereka sekitar semenit saja untuk menunjukkan perhatian guru dan mengetahui penyebab problem dari anak tersebut sehingga anak tersebut merasa diperhatikan. Yang kedua, gali penyebab kenakalannya, apa karena kurang perhatian di keluarga atau pengaruh lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika guru telah mengetahui penyebabnya, maka beri anak satu tanggung jawab di kelas seperti mencatat siswa yang nakal di kelas. Maka ia akan sibuk dan berangsur berubah menjadi anak yang baik. Yang keempat, guru harus menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik supaya anak tersebut menjadi semangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Frans Tuanggor, NIM 12131111027. Saya akan membahas solusi dan pembahasan permasalahan siswa suka berbohong sebagai bagian isi dari video project kami, mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah definisi solusi permasalahan siswa suka berbohong. Pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. Berdasarkan Dewan Pustaka dan Bahasa, definisi bohong adalah percakapan yang berlainan daripada perkara yang sebenarnya. Jadi, siswa yang suka berbohong adalah siswa yang kerap melakukan percakapan yang berlainan dari perkara yang sebenarnya. Perilaku ini kerap terjadi di anak SD tentunya. Dan ini memprihatinkan karena berbohong merupakan suatu sikap yang negatif. Dan sebagai guru maupun orang tua harus menghindari munculnya sifat pembohong dalam diri anak. Kita masuk yang kedua, ruang lingkup dan solusi. Masih banyak guru maupun orang tua yang memilih memarahi dan menghukum anak berbohong. Padahal hal tersebut bukanlah jalan yang terbaik untuk mengatasi anak yang suka berbohong. Untuk menghilangkan kebiasaan berbohong anak, orang tua harusnya punya perhatian khusus agar mereka sadar bahwa ini bukanlah hal yang baik. Cara yang pertama adalah jangan memojokkan anak. Yang kedua, hargai kejujurannya. Yang ketiga, tanya alasan berbohong. Yang keempat, beri contoh yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan solusi. Adapun langkah dalam penerapan solusi yang saya berikan adalah, pertama, sebagai seorang guru, kenali murid yang suka berbohong dan cari tahu alasan ia berbohong. Jangan menggunakan hukuman ataupun sikap memojokkan bagi anak. Tanyakan dengan lembut. Yang kedua, cobalah untuk berbicara dengannya dengan suasana yang santai dan tidak ada unsur amarah saat berbicara. Yang ketiga, selanjutnya di saat dia telah jujur dengan apa yang dia katakan, ajaklah anak dan beri pesan yang baik bahwa berbohong itu buruk dan tidak boleh. Nanti anak yang berbohong tidak akan pernah dipercayai teman-temannya. Yang keempat, bawalah ajakan itu selalu dalam pembelajaran dan beri bentuk apresiasi bagi anak yang jujur. Selain itu, beri masukan kepada orang tua dan mengajak anak untuk tidak berbohong. Yang kelima, berikan contoh baik bagi anak didik setiap harinya, seperti bentuk kejujuran tadi. Baiklah, sekian pemaparan tugas proyek kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.